Ya, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tematik. Masih tetap tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, yaitu bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 5. Apa yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama ialah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi itulah pengertian dari kerjasama. Kerjasama untuk mencapai tujuan bersama itu sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Semboyan yang sering diteriakkan oleh bangsa kita untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan dulu adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu selalu didengung-dengungkan oleh para pejuang kita. Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bangsa kita masih harus terus berjuang. Maka dilakukanlah 2 cara. Ya, jadi mempertahankan kemerdekaan. Kita bukan merebut kemerdekaan, tapi mempertahankan yang sudah kita rebut. Maka dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu melalui perjuangan fisik, yaitu melalui pertempuran, mengangkat senjata. Sedangkan yang kedua yaitu melalui perundingan atau diplomasi. Jadi yang dimaksud dengan diplomasi itu adalah melalui perundingan. Jadi walaupun proklamasi kemerdekaan telah diumumkan, tetapi bangsa kita terus berjuang mempertahankan kemerdekaan dari gangguan bangsa asing. Pada tahun 1945 sampai 1950 banyak terjadi pertempuran-pertempuran di tanah air kita. Adapun pertempuran-pertempuran tersebut adalah yang pertama pertempuran Ambarawa, yang kedua pertempuran Medan Area, yang ketiga pertempuran Bandung Lautan Api, kemudian agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda kedua. Jadi ini kita lakukan dengan melalui pertempuran atau mengangkat senjata menghadapi tentara sekutu. Kita lihat dulu pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa sudah kita pelajari ya pada pembelajaran 3. Di mana pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle. Nanti didirikannya Monumen Palagan Ambarawa, itu pada pembelajaran 3. Jadi kalian nanti bisa lihat saja di layar ditampilkan cerita tentang pertempuran Ambarawa. Teacher tidak ulang lagi membacanya. Berarti kalian sudah tahu apa kira-kira ringkasan ceritanya. Kita lanjut pertempuran yang kedua, yang juga melalui peperangan ya, melalui angkat senjata. Pertempuran yang kedua adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Dilatar belakangi oleh pasukan Jepang yang menyerang TKR, Tentara Keamanan Rakyat kita, untuk membebaskan orang-orang Jepang yang masih ditahan. Di dalam pertempuran di Semarang ini, Dr. Karyadi gugur karena beliau pada saat itu sedang memeriksa sumber air minum yang terletak di daerah Candi Semarang. Ternyata sumber air minum ini diracuni oleh Jepang, sehingga terjadilah pertempuran dari tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945, yaitu di Simpang 5 atau Tugu Muda.
Jadi kalian harus ingat bahwa di dalam pertempuran di 5 hari Semarang ini, tokoh yang terkenal adalah Dr. Karyadi gugur ya. Pada saat itu dia bertugas memeriksa sumber air minum dan rupanya diracuni oleh Jepang. Kita lanjut dengan pertempuran yang ketiga. Pertempuran yang ketiga yaitu Bandung Lautan Api. Kita lihat lagi cerita peristiwa Bandung Lautan Api. Tentara sekutu bersama dengan Nika memasuki kota Bandung dan menguasai Bandung Utara. Pada tanggal 23 Maret 1946, sekutu mengeluarkan ultimatum. Jadi ultimatum itu adalah peringatan keras agar kota Bandung bagian selatan juga ikut dikosongkan. Demi keselamatan rakyat dan kepentingan politik, maka peringatan itu dipatuhi. Dalam peristiwa ini, para pejuang kita dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Perintah itu diikuti, tetapi sebelum ditinggalkan kota Bandung bagian selatan, kota ini sudah dibumi hanguskan. Pembakaran ini bertujuan agar tentara sekutu tidak dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis perang mereka. Setelah itu, tentara Inggris dan sekutu mulai menyerang, sehingga terjadilah pertempuran sengit. Pertempuran besar terjadi di desa Dayeukolot, di mana di sini terdapat gudang amunisi milik tentara sekutu. Dalam pertempuran itu, Muhammad Toha dan Randan adalah 2 anggota milisi dari Barisan Rakyat Indonesia berhasil menghancurkan gudang amunisi dari tentara sekutu. Jadi yang perlu kalian ingat, tokoh yang terkenal dalam peristiwa Bandung Lautan Api adalah Muhammad Toha dan ditambah dengan Ramdan. Tapi sering terdengar nama Muhammad Toha, terkenal dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Kita lanjut pertempuran nomor 4, yaitu pertempuran 10 November yang terjadi di kota Surabaya. 10 November 1945 ya. Peristiwa ini diawali dengan masuknya tentara sekutu ke wilayah Surabaya. Puncak kemarahan rakyat Surabaya yaitu pengibaran bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Jadi Belanda mengibarkan benderanya di kota Surabaya. Peristiwa ini memancing kemarahan rakyat Surabaya. Pada pertempuran di Surabaya ini, rakyat Surabaya dipimpin oleh Bung Tomo dengan memakai semboyan merdeka atau mati. Kita lanjut pertempuran berikutnya, yaitu pertempuran Medan Area. Pada bulan Oktober 1945, anggota NIKA itu adalah tentara Belanda, datang ke kota Medan ingin membebaskan tentara Belanda yang sebelumnya ditawan oleh Jepang, di mana tentara Belanda yang datang ini menginjak-injak bendera merah putih. Akibatnya meletuslah pertempuran antara Indonesia dengan Belanda. Kemudian tentara sekutu memasang papan yang bertuliskan batas resmi daerah Medan pada tanggal 1 Desember 1945 secara sepihak. Jadi Belanda yang mengeluarkan papan pengumuman di mana di dalam papan bertuliskan batas resmi daerah Medan. Untuk Belanda ini ya, mereka nyatakan bahwa itu adalah batas resminya. Akibatnya terjadilah pertempuran Medan Area. Tokoh bangsa Indonesia yang terkenal di dalam pertempuran Medan Area adalah Ahmad Tahir.
di mana tokoh ini membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Jadi ada yang penting kalian ingat, tokoh-tokoh yang terkenal di dalam masing-masing pertempuran. Jadi pertempuran Medan Area, tokoh yang terkenal adalah Ahmad Tahir. Pertempuran Bandung Lautan Api, tokoh yang terkenal adalah Muhammad Toha. Pertempuran Surabaya 10 November 1945, tokoh yang terkenal adalah Bung Tomo. Pertempuran 5 hari di Semarang, tokoh yang terkenal yang gugur adalah Dr. Karyadi. Dalam pertempuran Ambarawa, tokoh yang terkenal yang gugur adalah Kolonel Isdiman. Dan tokoh pemimpinnya menggantikan Isdiman adalah Sudirman, di mana dia melakukan taktik gelar supit urang atau pengepungan dari dua sisi. Di samping itu Sudirman juga terkenal dengan taktik perang gerilya. Apa yang maksud dengan perang gerilya? Yaitu perang di mana menyerang musuh ketika musuh lengah dan menghindar ketika musuh menyerang. Itu arti dari taktik perang gerilya. Kita lanjut dengan pembelajaran 6, di mana dalam pembelajaran 6 ini mata pelajarannya adalah PJOK, itu sama Bapak Apis, kemudian BI, dan kemudian IPS. Ya, kita masuk dengan pelajaran IPS. Coba kalian nanti perhatikan, atau kalau ada buku head sama kalian bisa buka halaman 96. Yaitu Bandung Lautan Api. Icat ulang lagi. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota untuk menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer di dalam perang kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, maka tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar itu terjadi di desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Mereka bakar. Dalam pertempuran ini Muhammad Toha dan Ramdan, yaitu dua anggota milisi BRI. BRI adalah kepanjangannya Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Jadi yang penting kalian ingat dalam cerita pertempuran Bandung Lautan Api, yaitu kapan terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api, tanggal 23 Maret 1946.
Dan pertempuran Bandung Lautan Api terjadi antara bangsa Indonesia dengan siapa? Maka jawabnya tentara Sekutu dan tentara Nika Belanda. Kemudian siapa nama tokoh Indonesia yang terkenal di dalam memimpin terjadinya pertempuran Bandung Lautan Api? Jadi jawabannya adalah Muhammad Toha bersama dengan Ramdan. Apa yang mereka lakukan di dalam pertempuran Bandung Lautan Api ini? Apa yang mereka berhasil meledakkan? Apa yang berhasil mereka ledakkan? Yaitu gudang amunisi dari tentara Belanda. Jadi kira-kira itulah yang penting kalian ingat. Tokoh, kemudian di mana terjadinya, tanggal terjadinya, dan apa yang mereka lakukan sehingga bisa menghancurkan kota Bandung Lautan Api jadinya. Ya, jadi teacher tidak suruh buat lagi peta pikiran, tetapi nanti tugas akan teacher berikan, menyusul tugasnya. Di dalam pembelajaran 5 tadi sudah ditampilkan di layar, yaitu gerakan tari indang. Jadi kalian bisa lihat gerakan-gerakannya dan coba kalian tirukan ya gerakannya, dimana nanti teacher akan suruh kalian memperagakan gerakan dalam tari indang. Jangan lupa perhatikan dengan serius gerakannya, coba ya, supaya nanti bila teacher suruh gerakan yang kalian lakukan bagus. Kita lanjut pembelajaran 6, masih dalam peristiwa pertempuran ya. Di dalam buku cetak, buku head itu ada peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi silakan kalian dengar teacher bacakan, dan kemudian juga bisa sambil melihat di buku head. Perhatikan baik-baik ceritanya. Pembelajaran 6 kita sudah selesai. Jadi nanti kalian kerjakan tugas yang teacher berikan. Tugasnya menyusul. Oke?